Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh, subbagian sikap, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun demikian, mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali pertemuan kita dengan membaca doa sebelum belajar. Sudah siap semuanya? Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Melalui doa yang kita panjatkan, semoga Allah mengabulkannya. Kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu dan diberi kemudahan dalam memahaminya. Baiklah anak-anak, kita memasuki pada materi cita-citaku menjadi anak soleh, subbagian sikap, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, tentang pengertian atau makna hormat dan patuh. Yang kedua, tentang alasan pentingnya kita bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang contoh sikap hormat dan patuh. Dan yang keempat adalah hikmah-hikmah kita dalam melaksanakan, menerapkan perilaku sikap hormat dan patuh. Mengenai pengertian atau makna sikap hormat dan patuh. Hormat adalah menghargai, sikap takzim dan khidmat kepada orang lain. Sedangkan patuh adalah perilaku yang melaksanakan semua perintah-perintah atau menjauhi segala larangan. Hal ini berlaku baik kepada orang tua, guru, ataupun kepada keluarga. Terkait dengan pentingnya atau alasan mengapa kita harus bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah kepada orang tua kita harus bersikap hormat dan patuh dikarenakan yang pertama adalah karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa di dalam hidup kita, baik membimbing atau melayani. Yang kedua, orang tua berjasa mendidik dan membimbing kita di rumah. Dan yang ketiga, orang tualah yang mencukupi kebutuhan kita. Lalu, apa alasan atau pentingnya kita bersikap hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, guru senantiasa membimbing kita dan mendidik kita selama kita berada di sekolah. Yang kedua, mereka sangat menyayangi kita. Tidak ada guru yang tidak sayang. Meskipun terkadang guru itu agak cerewet dalam menasehati kita. Namun tentu mereka mempunyai alasan dan tujuan supaya menjadikan kita sebagai anak-anak yang baik dan berguna di masa yang akan datang. Yang ketiga, guru membimbing dan mendidik kita secara tulus ikhlas tanpa pamrih.
Adapun dalil salah satu dari ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Luqman ayat 14, di mana di situ disebutkan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Itulah sabda Allah di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang contoh sikap hormat dan patuh. Yang pertama, sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Contohnya, yang pertama, selalu mengucapkan salam ketika mereka ada dan mencium tangannya. Yang kedua, selalu bertutur kata yang sopan dan halus kepada keduanya. Yang ketiga, selalu bisa menghargai apapun usaha yang telah dilakukannya. Yang keempat, selalu patuh kepada perintahnya. Namun, tentu di sini ada perintah-perintah yang harus kita perhatikan. Yang harus kita patuhi adalah perintah-perintah yang tidak dalam memerintahkan kita untuk musyrik kepada Allah. Dan yang kelima, kita tidak mendurhakai keduanya. Kita senantiasa berbuat baik kepada mereka berdua. Adapun contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu hal yang belum kita mengerti dengan cara yang sopan. Kemudian yang kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat mengikuti pembelajarannya. Yang ketiga, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran dengan penuh perhatian dan keseriusan. Yang keempat, berpakaian yang rapi dan sopan ketika kita belajar di sekolah. Hal ini adalah upaya kita untuk menghargainya. Adapun hikmah-hikmah kita berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah hikmah hormat dan patuh pada orang tua diantaranya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita akan menjadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua, memenuhi ketuntunan dan perintah Allah SWT untuk selalu birrul walidain, dan di kehidupan di dalam keluarga akan menjadi tenang dan harmonis. Sedangkan hikmah-hikmah pada guru, hormat kepada guru adalah ilmu yang akan dipelajari akan lebih mudah dipahami, ilmu yang akan dipelajari akan lebih lama melekat dan sulit untuk dilupakan, ilmu yang didapat akan menjadi tambah barokah. Selain itu, kita akan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, guru akan lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajar. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dari Pak Guru. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.